Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Nani Uton Jos. Sahabat petani dimanapun Anda berada, semoga kita selalu sukses dan sejahtera dalam mengawali hari-hari kita. Oke teman-teman, sahabat petani dimanapun Anda berada, di daerah saya pada masa ini musim akan tanam kembali ya, persiapan tanam padi pada tahun 2023. Untuk persiapan masa tanam tentunya kita mengolah lahan kita terlebih dahulu ya, agar lahannya sudah benar-benar sudah siap untuk ditanami kembali. Biasanya saya ketika mengolah lahan ya, setelah dibajak lalu tanahnya itu digaru, maka saya akan menyemprotnya dengan mikroorganisme ya, atau dengan bakteri pengurai. Dan saya biasanya menggunakan bakteri pengurai untuk menguraikan bekas-bekas kompos, bekas-bekas batang padi, bekas gulma yang terbenam di dalam tanah menggunakan E4 ya. Seperti ini ya bentuknya E4-nya. Ini. Saya menggunakan ini untuk menyemprot tanah saya, lahan saya sebelum tanam dengan menggunakan mikroorganisme penyubur tanaman, penyubur tanah ya ini. Bakteri fermentasi bahan organik tanah menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah. Saya gunakan EM4 ini 3 hari sebelum tanam. Itu tanah saya semprot menggunakan bahan ini ya. Dan ini di toko-toko pertanian juga sudah banyak ya. Harganya tidak mahal alias murah saja. Saya semprot tanah saya menggunakan ini dengan tujuan agar sisa-sisa jerami maupun sisa-sisa gulma itu cepat terurai di dalam tanah sehingga tidak panas. Karena dikhawatirkan kalau setelah digaru langsung ditanami itu kan jeraminya masih dalam proses penguraian sehingga tanahnya menjadi panas. Kalau tanah yang masih panas karena proses penguraian jerami dan sisa-sisa gulma belum selesai, lalu kita tanami dengan menggunakan kita tanami padi, bisa saja mengakibatkan tanah menjadi asam-aseman ya, sehingga padi yang kita tanam itu tidak tumbuh atau kerdil atau pertumbuhannya menjadi lambat sehingga menjadi ambles ya, istilah bahasa Jawanya itu parinya ambles. Jadi pari ambles itu bisa juga karena tanahnya asam-asaman, karena di dalam tanah itu masih proses penguraian sisa-sisa jerami maupun sisa-sisa gulma yang ada di dalam tanah sehingga tanah menjadi panas atau asam-aseman. Jadi solusinya saya sebelum tanam, 3 hari sebelum tanam, saya menyemprotkan tanah saya dengan menggunakan ini ya, EM4 ini saya semprot dengan tujuan agar sisa-sisa jerami maupun sisa-sisa dari gulma menjadi proses pelapuannya menjadi cepat atau
proses pengomposan tanah menjadi cepat sehingga tanah menjadi subur kembali ya. Saya menggunakan ini. Pada tanah saya sebelum tanah ditanami padi kembali. Dan selain menggunakan ini, saya biasa menaburkan itu kapur dolomit ya, pupuk dolomit yang saya taburkan ke lahan saya di sawah agar pH tanah kembali normal dan tanah tidak asem-asemen. Alhamdulillah, setelah saya menerapkan EM4 dan kapur dolomit ini, dulu ya, padi saya tumbuh subur, tidak mengalami tanah asem-asemen dan sebagainya. Terima kasih yang sudah menonton, dan saya mohon maaf yang banyak-banyak apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sukses selalu pertanian Indonesia, pahlawan pangan Indonesia. Saya cukup sekian dulu video saya kali ini. Apabila kurang berkenan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.